Ini orang ganteng beneran. Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Salam. Tuhan. Kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmuwan Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Pastor Urbanus Steven yang akan membawakan topik kabar baik malaikat Gabriel. Untuk itu kita akan segera mulai. Saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Urbanus Steven. Silakan Pak Pendeta. Ya, salam, selamat malam semua. Semua keluarga besar FIF yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita melewati tahun ini merupakan tahun yang luar biasa, di mana tidak sadar ini sudah tanggal 2, dan banyak hal yang kita capai, tapi ada banyak hal yang juga belum kita capai. Itu menjadi PR. Dan satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan tetap setia. Sampai hari ini kita masih bisa berkumpul untuk bisa merayakan, tidak lama lagi merayakan Natal. Dan kita percaya bahwa melalui firman Tuhan kita akan dengar, saling menguatkan, dan membangkitkan ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan berbicara dengan sebuah tema, kabar baik malaikat Gabriel. Sedikit kisah tentang malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel ini juga adalah utusan Tuhan, di mana dia juga pernah berbicara kepada Daniel untuk menjawab doa Daniel juga pada waktu itu. Dia sebagai utusan Tuhan. Dan malaikat Gabriel juga pernah berbicara kepada Zakaria. Ada kisah sejarah di mana malaikat Gabriel datang memberikan peneguhan, di mana karena dia adalah utusan Tuhan. Begitu juga malaikat Gabriel datang kepada, kalau di konteks Katolik, Bunda Maria, tapi dalam Alkitab dikatakan Maria. Nah, kita percaya bahwa kabar baik malaikat Gabriel ini yang kita akan buka, di mana di dalam kitab Lukas, Injil Lukas bab 2 ayat yang dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai 11. Gembala-gembala berikutnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, inilah kabar baik berdasarkan Alkitab di dalam Injil Lukas. Kita melihat bahwa untuk merayakan Natal, beberapa sejarah, pada waktu saat Roma berkuasa, ada satu orang namanya Dionysius, kalau saya tidak salah. Nama terakhirnya saya lupa, tapi dia itu adalah seorang yang merubah catatan sejarah, dan sampai hari ini orang pun tidak tahu. Para teolog, para profesor juga menggali, dan saya coba berdiskusi juga dengan beberapa teman-teman dari gereja Advent. Mereka punya buku namanya Alfa dan Omega, dari jilid 1 sampai jilid 10 ya. Nah, ada hal yang menarik di sana, bahwa ada catatan sejarah yang ditemukan bahwa ada mundur atau min 6 tahun
Karena ada catatan sejarah yang bicara soal Herodes mati pada waktu itu. Karena waktu Herodes membuat sensus membunuh anak-anak laki-laki pada waktu itu. Nah, ini juga catatan sejarah mengingatkan pada setiap kita bahwa sampai hari ini orang tidak tahu tanggalnya kapan. Lalu ada beberapa diskusi yang mengatakan dalam konteks Advent sendiri, dikatakan bahwa pada saat waktu Roma berkuasa, dia mengubah jam pada waktu 00 diubah sampai kepada hari ibadahnya semua kayak hari Minggu. Dan karena mereka punya dasar Alkitab juga bahwa zaman-zaman dulu rasul-rasul sendiri beribadahnya memang hari Sabat. Nah, itu sekilas berita Natal, dan sampai hari ini kita tidak tahu tanggalnya, tapi yang pasti bahwa Tuhan telah lahir buat kita semua. Inilah catatan Alkitab yang kita akan bahas. Mengapa kabar baik ini harus disampaikan kepada seluruh dunia, dan terlebih utama pada waktu itu adalah gembala-gembala. Ini merupakan topik juga yang sangat menarik, akan didiskusikan mengapa awalnya Tuhan berbicara mengutus malaikatnya untuk berbicara kepada gembala-gembala. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa juga, yang akan juga bisa didiskusikan di sesi kedua. Nah, ada beberapa hal yang saya sangat tertarik dengan berita Natal atau berita kelahiran Yesus. Kabar baik ini harus disampaikan. Karena di dalam Injil Lukas tadi dikatakan jangan takut. Karena kita melihat sendiri bahwa mengapa kabar baik ini harus disampaikan kepada para gembala waktu itu dan kepada kita semua di konteks zaman sekarang ini. Konteks zaman dulu dan zaman sekarang, tetap semua orang pada waktu itu membutuhkan kabar baik. Karena manusia menanti-nantikan hal yang baik. Di dalam kehidupan setiap kita, sangat menantikan hal yang sangat baik. Contoh, kita melihat bahwa melalui malaikat Gabriel ini membuat dunia di zaman itu ada sebuah topik berita utama. Jadi pada saat waktu malaikat Gabriel menyampaikan kabar baik itu, dunia pada waktu itu dalam berita utama. Dan berita utama ini sangat menggoncangkan dunia, dan itu yang dinanti-nantikan oleh setiap umat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya merenungkan mengapa kabar baik ini harus disampaikan kepada setiap kita dan terus harus disampaikan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, hari demi hari. Karena rupanya ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa manusia itu, seluruh dunia setiap hari itu membutuhkan kabar baik. Setiap hari. Karena setiap hari orang stres, setiap hari orang putus asa, setiap hari manusia jatuh dalam dosa juga. Setiap detik, setiap menit, setiap hari juga banyak orang bunuh diri, setiap hari juga banyak orang yang stres dengan kabar-kabar yang serba tidak pasti. Hal yang pertama yang kita mau malam hari ini menjadi renungan buat kita, bahwa sangat penting kabar baik di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kita melihat kabar baik ini kabar apa sebenarnya? Kalau Bapak Ibu mendengar bahwa ada orang transfer uang di dalam rekening Anda pasti akan berkata, ini kabar baik. Karena hari ini saya dapat uang, tapi waktu uang belanja selesai, wah, sukacitanya juga naik turun. Jadi kalau uangnya banyak, sukacitanya banyak. Kalau uangnya sedikit, sukacitanya juga sedikit. Tapi ada kabar baik juga. Wah, usahanya makin naik. Anaknya yang didoakan menikah, jadi menikah. Ada juga kabar baik yang mengatakan bahwa, wah,
ekonomi Indonesia makin baik. Atau ada kabar baik, wah nanti kalau pemilihan presiden 2024, nanti yang menang itu adalah orang yang saya dukung. Itu juga merupakan kabar baik. Namun ada hal yang lebih penting, berita kabar baik yang diberitahukan malaikat Gabriel kepada gembala-gembala domba pada waktu itu adalah, berita utamanya adalah satu. Semua manusia itu harus mendengar ada satu berita terbaik, yaitu berita kasih Allah. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah dalam sidang ilahinya, di dalam katakan dalam kitab Mazmur, memutuskan manusia itu gagal. Anda dan saya gagal. Nabi-nabi juga gagal. Semua orang gagal. Semua utusan Tuhan pada waktu itu gagal. Dan semua manusia tidak mencapai standarnya Tuhan. Bahkan di dalam kitab Roma juga mengatakan, Roma pasal 3 ayat yang ke-10, tidak ada satu pun yang benar. Semuanya menyeleweng, semuanya jahat dan bejat mengikuti cara hidupnya masing-masing. Allah dalam sidang ilahinya, manusia berdosa tidak bisa mencapai standar Allah. Allah harus datang menjadi manusia. Allah yang transendental, dia harus menjadi imanen, di mana dia harus hadir di dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Pada saat dunia di dalam ketakutan, di dalam kegelapan, di dalam kecemasan, berita baik ini yang dibutuhkan pada waktu itu dimulai dari gembala-gembala pada waktu itu. Dan berita baiknya adalah Allah mengutus, memberikan anaknya yang tunggal. Lebih tepatnya adalah dia memberikan, menganugerahkan, dia memberikan. Ini adalah pemberian terbesar. Ini adalah pemberian terbaik. Melebihi uang, melebihi pangkat, melebihi jabatan apapun. Karena coba bayangkan Anda punya anak satu-satunya, tiba-tiba saya meminta, tolong dulu kasih anakmu itu, kalau Bapak Ibu, coba bayangkan kalau Bapak Ibu, saya tawarkan begini, tolong kasih anakmu ke saya, karena saya akan sekolahkan, atau saya beasiswakan, atau saya bantu hidupnya. Pasti Bapak Ibu akan, wah paling senang, ayo kami setuju. Tapi kalau saya bicara begini, ayo tolong kasih anakmu kepada saya, karena saya mau jadikan dia RW, karena harus disembelih. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu berat, wah anak saya satu-satunya. Hal ini juga terjadi pada waktu zaman Abraham. Dia sudah menantikan Ishak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan sampai Sarah mati haid, tiba-tiba janji itu digenapi dan dia mendapatkan anak Ishak. Tapi Tuhan meminta anak itu. Betapa hal itu juga terjadi di zaman Bapak Abraham. Tapi dengarkan, karena Allah itu mengasihi dunia, maka dia memberikan pemberian terbaik, yaitu anaknya. Saya beritahu bahwa berita terbaik Natal adalah Yesus datang, Yesus sebagai pemberian terbesar buat Anda dan saya. Ini yang harus menjadi kata syukur, pujian, kegirangan. Makanya kita kalau nyanyi sembah dan puji dia harus sungguh-sungguh. Karena ini adalah pemberian terbaik. Semua manusia telah gagal, semua sudah rusak, semua sudah hancur. Tidak ada solusi lain. Berita baiknya, Allah harus memberikan anak yang tunggal. Dia anak yang tunggal, Yesus anak yang tunggal. Makanya Bapak Ibu yang diberkati di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian yang terbaik daripada Bapa melalui Yesus Kristus. Supaya apa? Satu hal yang saya renungkan, mengapa Tuhan Yesus
harus datang. Mengapa Tuhan Yesus harus lahir? Kenapa dia tidak lahir di hotel ya? Padahal dia adalah Allah. Kenapa dia harus lahir di kandang domba yang hina? Berdasarkan konteks orang Israel, kalau orang yang bekerja sebagai gembala kambing domba itu aja udah hina. Apalagi lahirnya di kandang domba. Bapak Ibu, ada satu hal yang saya renungkan. Kelahiran Yesus di kandang domba yang hina itu untuk mengangkat strata kehidupan manusia, strata sosial, strata ekonomi, etnis, suku, kulit hitam, kulit putih. Tuhan mau datang merendahkan dirinya. Allah datang menjadi manusia berdasarkan teori kenosis, di mana Filipi pasal 2, dia harus datang menjadi manusia supaya mengangkat strata kehidupan manusia ke permukaan. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan itu kita semua jadi sama-sama berarti. Sama-sama menjadi berharga dan mulia. Berdasarkan Yesaya pasal 4:3-4. Engkau ini berharga dan mulia. Saya bisa aja memanggil berdasarkan ayat itu, yang berharga dan mulia, sahabatku Pak Hendrik Bun. Karena itu ada ayatnya, yang mulia. Bapak Ibu, ini berita yang terbaik. Allah memberikan anaknya buat Anda dan saya. Dan saya coba merenungkan beberapa hal penting dari kabar baik ini. Kabar baik ini buat Anda dan saya, bahwa kalau Yesus tidak datang di muka bumi, Anda dan saya pasti binasa dan gagal. Karena manusia tidak bisa mencapai standarnya Tuhan. Semua orang menyeleweng. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Pemberian Allah Bapa, kasih Bapa yang diwujudkan melalui anaknya Yesus Kristus yang dia berikan buat Anda dan saya. Itu ada hal yang luar biasa. Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya bukan untuk kaya, bukan untuk baik-baik. Sebenarnya pemberian Bapa ini untuk mati. Supaya anaknya itu mati, lahir dan mati. Beda dengan kita. Lahir anak kita, besarkan anak kita, berikan pendidikan supaya anak kita hidup. Dan apa? Sehat, kaya, punya masa depan. Tetapi bayangkan, kasih Allah buat Anda dan saya. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati. Ini kasih yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di muka bumi ini. Oleh sebab itu, esensi penting dari Natal adalah kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Bagaimana Tuhan begitu baik buat Anda dan saya. Dia memberikan anaknya untuk mati buat Anda dan saya. Ini pengorbanan yang tidak main-main. Tetapi ada hal yang kita bisa petik di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dia datang karena manusia gagal. Karena tanpa Tuhan Yesus, kita semua itu pasti binasa. Tetapi ada hal yang menarik juga. Kelahiran Yesus yang diberitakan oleh malaikat Gabriel, dia memberikan kabar baik buat Anda dan saya. Kelahiran Yesus itu sangat penting, dia datang memberikan keteladanan kepemimpinan supaya kita itu benar-benar mengikuti teladannya. Kita bersyukur punya Allah yang datang jadi manusia. Dalam etika sosial, tidak mungkin keledai bicara sama manusia. Tidak mungkin kepala banteng atau kerbau bicara sama manusia. Tapi karena Allah mengasihi manusia, tapi dalam konteks etika, dia harus datang menjadi manusia. Supaya apa? Dia turut merasakan lapar, tidur, ngantuk, ya, dalam konteksnya sebagai manusia. Ada beberapa pandangan teolog, di dalam diri Yesus ada dua natur, tapi ada lain juga membantah. Yang pertama, manusia 100%, manusia yang kudus, tapi Allah juga 100%. Tapi dalam diskusi banyak juga bantahan.
Tetapi ada yang jelas, Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia memberikan keteladanan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang Kristen adalah orang Kristen yang paling berbahagia. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti teladan Kristus, itu karena Kristus datang menjadi manusia. Beda dengan Allah-Allah yang lain, nabi-nabi yang lain. Kalau hari ini kita mengikuti teladannya Salomo, istri bisa 1000 dan bisa kacau dunia ini. Bayangkan saja kalau di Indonesia presidennya istrinya 1000, wah itu repot. Tetapi kita bersyukur kita punya Allah di dalam Kristus Yesus. Dia adalah Allah yang memberikan keteladanan, kesucian. Dia turut merasakan yang kita rasakan. Jadi berita baik buat kita semua. Dia datang karena kita ini gagal supaya kita beroleh keselamatan. Di dalam Dia, waktu Tuhan Yesus datang dengan tujuan apa? Dia memberikan keteladan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya melihat juga ada hal yang penting melalui kabar baik yang kita petik hari ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Kabar baiknya adalah kita menjadi orang-orang yang percaya, adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya jalan untuk ke surga itu hanya melalui Yesus Kristus. Pandangan pluralisme beragama beda dengan pandangan Injil yang eksklusif. Injil itu eksklusif. Karena apa? Di dalam Kisah Rasul pasal 4:12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini, hanya dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 juga firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oleh sebab itu kita ini mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya satu-satunya jalan menuju ke surga itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah berita baik buat kita semua. Dan ada satu lagi berita baik yang kita petik dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saya. Kita ini mengucap syukur. Kita punya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyediakan rumah di surga buat kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, dia berkata, "Jangan kamu gelisah hatimu. Aku pergi menyediakan rumah buat kamu, bagi kita semua." Jadi kita ini mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak hanya saja lahir, Dia mau mati buat kita, Dia memberikan keteladanan kepemimpin dalam kehidupan kita setiap hari. Bahkan di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b berkata, Ia datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ada banyak aspek karena Dia adalah pintu bagi domba-domba itu. Dan Anda dan saya adalah domba Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kabar baik yang disampaikan Malaikat Gabriel merupakan sebuah berita utama yang sampai hari ini disampaikan. Bukan saja hanya kita rayakan, kita ingatkan pada waktu bulan Desember berdasarkan tradisi. Tetapi kita ingat juga ada juga Kristen Ortodoks yang beda juga merayakan Natalnya. Mereka justru merayakan Natalnya di Januari. Tapi garis besar buat Anda dan saya, kita harus merayakan Yesus itu ada dalam hidup kita. Rayakan Yesus setiap hari. Kenapa? Karena Dia baik buat Anda dan saya. Saya merenungkan bahwa kalau Tuhan Yesus tidak mencari dan menyelamatkan saya pasti binasa. Karena saya tahu bahwa ada beberapa hal yang kita harus sadari. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Tapi satu hal yang kita pahami, kekristenan bicara tentang inisiatif Allah datang mencari dan menyelamatkan Anda yang gagal, yang hancur, yang rusak.
supaya Anda diselamatkan. Oleh sebab itu tidak ada kebanggaan yang lebih besar selain kita bermegah di dalam Kristus. Yang luar biasa. Dia Tuhan kita yang mau hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Dia Allah yang tidak dipahami secara transendental, tapi Dia Allah yang mau hadir di dalam segi kehidupan kita setiap hari. Dan saya sangat percaya, berita baik ini harus disampaikan ke sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lain, bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal, datang ke muka bumi, mati, bangkit, naik ke surga, dan menyediakan rumah buat kita. Itulah destiny kita, adalah surga. Rumah Bapa Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Oleh sebab itu kita menjadi orang Kristen, kalau merayakan hari Natal, sebenarnya adalah perayaan syukur. Mengapa kita bersyukur? Karena kita itu diselamatkan dengan cara yang unik, cara yang ajaib. Setiap kita punya karakter yang berbeda-beda, rusak. Setiap kita ini tidak ada yang baik. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang unik. Ada yang diselamatkan Tuhan sakit mau mati dulu. Tapi ada yang diselamatkan Tuhan hanya bermimpi, dijamah Tuhan, selamat. Terima Yesus, bertobat. Ada juga yang diselamatkan Tuhan dengan cara yang unik. Kayak saya, stres, mau bunuh diri gara-gara perempuan. Hasil akhirnya mau tikam diri, tahu-tahu Tuhan datang mencari dan menyelamatkan saya. Tuhan mengutus misionari anak Tuhan, namanya Junior Espina dari Filipina. Dia waktu berdoa, suara Tuhan berbicara kepada dia. Kau pergi ke rumah orang ini, kau pergi baca ayat Yesaya 43 ayat 4. Dia juga dengan taat, datang bicara kabar baik ke saya. Dia berkata, "Brady, engkau ini berharga dan mulia. Tuhan berkata dia mengasihi engkau." Wah, saya baru dengar ayat firman itu, saya dijamah Tuhan. Dia ajak saya ke gereja, dia belajar, kasih ajar saya firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang unik. Jadi Natal ini sebenarnya kisah kita mengucap syukur. Karena Tuhan menyelamatkan hidup kita. Jadi saya mendorong kita, ayo naikkan syukur kita dengan cara beribadah kepada Tuhan. Dengan cara berbagi kasih terhadap sesama kita. Sebagaimana sifat Allah memberikan anaknya yang tunggal, itu adalah pemberian terbesar dan terbaik. Kita juga bisa memberikan di waktu Natal apa yang sangat berharga yang kita punya. Kita bisa berbagi untuk sahabat-sahabat kita, supaya mereka pun mendapat berita baik itu. Kita juga bisa menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada mereka melalui kasih dan perbuatan nyata, perbuatan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, semoga makna daripada kabar baik malaikat Gabriel yang kita bisa pelajari malam hari ini adalah beberapa topik penting tadi. Karena kita gagal, Tuhan datang menyelamatkan kita, dan Tuhan datang memberikan keteladan kepemimpin buat Anda dan saya. Dia Tuhan yang datang juga memberikan jalan untuk menuju ke surga. Dia Tuhan juga yang dari surga datang ke bumi dan menyiapkan rumah buat Anda dan saya. Kita orang-orang percaya memiliki satu kepastian, bahwa kalau Tuhan kita pergi menyediakan rumah, bahwa alamat kita pasti. Inilah kabar baik, alamat semua kita pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa semua yang Tuhan berikan, kabar baik ini sudah ada, dibutuhkan respon. Kenapa? Karena dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 itu berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan beroleh hidup yang kekal. Memang ada diskusi lain yang mengatakan, ya, berdasarkan kitab Roma, dia
hati nuraninya yang baik, menyelamatkan dia juga. Itu bagi orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Tetapi dalam konteks ini, dengarkan baik-baik. Kalau bicara anak yang tunggal, berarti Yesus itu yang sulung. Kita semua ini dikatakan menjadi anak-anak Allah pada saat Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita itu binasa. Titik. Kita itu pasti binasa. Alkitab berkata, bukan saya. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baru dikatakan dia itu adalah anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan. Baru dia punya ahli waris, berdasarkan Roma pasal yang ke-8 itu. Sebab dia anak, dia berhak menerima ahli waris. Janji Bapa itu. Dan bahkan di dalam kitab Roma pasal 8 juga, ayat 9 kalau tidak salah. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam dirinya, berdasarkan Efesus pasal 1 juga, ayat 13. Waktu kita terima Injil, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, di dalam diri kita ada tanda meterai Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah jaminan. Di dalam kitab Roma juga berkata, Roh Allah yang telah dikaruniakan kepada kita, Roh Yesus itu. Jadi siapa yang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi pada saat waktu orang mati, jangan dulu tulis RIP. Karena matinya, dia percaya Tuhan Yesus, tidak. Kalau dia mati di luar Tuhan, dia bukan beristirahat, tapi dia binasa. Ini Alkitab katakan. Memang Tuhan memberikan kabar baik. Berita baik kita harus dengar, tetapi harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, neraka bagiannya. Itu Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Kitab Wahyu juga mengatakan. Pada suatu Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, naikkanlah syukur dengan cara apa? Beribadah kepada Tuhan, setia memuji Tuhan, setia berbagi kasih, berbagi Injil kepada banyak orang melalui kata dan perbuatan baik. Bagi kita yang sudah percaya Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita sudah tahu bahwa orang yang tidak percaya Tuhan Yesus? Mari gunakan di momen-momen Natal ini yang akan dirayakan di bulan-bulan yang Desember ini yang terus. Kita gunakan momen ini untuk bersaksi, berbuat baik kepada sahabat-sahabat kita. Saya percaya setiap kita yang memiliki respon kabar baik ini, bagi kita yang sudah percaya, kita mengucap syukur. Tetapi bagi yang belum percaya, hari ini kesempatan harus percaya. Tapi bagi orang yang belum pernah mendengar Injil, kita tahu bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, kita punya tugas untuk berbagi Injil kepada mereka semua. Seperti malaikat Gabriel, yang diberi tugas sebagai utusan Tuhan untuk memberikan kabar baik. Dan dia tetap memberikan kabar baik. Dia lurus-lurus memberikan kabar baik. Kabar kesukaan besar. Bahwa hari ini telah lahir juru selamat dunia, juru selamat di kota Daud. Jadi Tuhan Yesus ini bukan hanya saja dia datang memang lahir. Bukan hanya untuk orang Israel. Tetapi dia adalah juru selamat dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, untuk mengatakan bahwa dialah juru selamat dunia. Injil Yohanes pasal 3:16 juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, kata dunia di situ ada manusia yang ada di dalamnya. Kalau kita mengasihi sahabat-sahabat kita, mari tiru teladan hidup malaikat Gabriel sebagai utusan Tuhan. Dia mau buka mulutnya untuk berbicara kabar kesukaan di saat dunia dalam ketakutan, dunia dalam krisis, dunia dalam sebuah ketidakpastian. Kita anak-anak Tuhan seperti malaikat Gabriel memberikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa malam hari ini. Ambil komitmen untuk waktu-waktu 1-2 hari ini, 1 minggu, 2 minggu, atau dalam waktu liburan kita bisa kunjungi sahabat-sahabat kita. Kita bisa berbagi kasih, mendoakan mereka, dan kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus akan menjamah mereka. Mari, selama sisa hidupmu, gunakan waktu ini supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami malam hari ini. Kami telah belajar tentang kabar baik.
Kami terbatas di dalam membahas firman, pengetahuan kami terbatas, Tuhan. Tapi kami mau Engkau Roh Kudus yang menjamah kami malam hari ini. Berikan kami hati seperti hati-Mu, di mana ada belas kasihan, melihat tuaian jiwa-jiwa untuk kami bersaksi kepada mereka. Berikan juga kami mata untuk melihat seperti Engkau Tuhan. Dan berikan kami tangan untuk berbagi kasih. Berikan kami kaki untuk melangkah dalam rencana-Mu. Kami minta sahabat-sahabat kami malam hari ini, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk ibu kakak kami Lura, Tuhan. Engkau yang telah memulihkan kakinya, kami percaya juga Engkau akan terus memulihkan secara total dalam pengobatan semua yang lain sebagainya. Engkau memulihkan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau tidak pernah berubah, kuasa kasih tanda mujizat-Mu tetap sama bekerja. 2000 tahun lalu Engkau menyembuhkan banyak orang sakit, Engkau juga menyembuhkan hamba-Mu malam hari ini. Berkati sahabat-sahabat kami malam hari ini, senior-senior kami, rekan-rekan kami yang ada malam hari ini, dalam setiap pergumulan kami masing-masing, pergumulan rumah tangga, pergumulan anak-anak, pergumulan ekonomi, usaha, pekerjaan, atau rencana untuk liburan keluar kota, atau lain sebagainya, resolusi yang siap ditulis, rencana yang akan siap ditulis. Tuhan Yesus, kiranya Engkau datang, menjamah mereka dan memberikan mereka hikmat, tuntun pimpin anak-anak-Mu ini, tuntun pimpin kami semua, sehingga kami hidup selaras sesuai kehendak-Mu. Kami hidup selaras sesuai dengan apa yang Kau mau. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kesombongan, keangkuhan, ketidakbenaran kami, mencuri kemuliaan Tuhan, atau waktu-waktu kami sejak dari Januari 2023 dan sampai sekarang di Desember 2023. Ada banyak hal yang juga kami gagal, ada banyak hal yang juga kami belum tepati, ada banyak hal yang juga kami belum setia untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Biar kiranya Tuhan, Engkau mengampuni dan memulihkan keadaan kami. Berikan kami kembali semangat, sukacita yang daripada-Mu untuk terus melayani Engkau dengan semua karunia yang Tuhan percayakan pada kami. Berikan kami hati yang teguh, supaya kami tetap bersukacita di dalam masa-masa sukar. Di dalam kekurangan kelemahan kami, Engkau tetap Tuhan kami. Terima kasih karena Engkau telah datang buat kami, memberikan keteladan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir di kandang domba untuk mengangkat strata sosial, strata ekonomi, suku, etnis, ras, sehingga tidak ada yang membeda-bedakan Tuhan. Aku berdoa malam hari ini, berkati kami, supaya kami tidak membedakan kulit putih, kulit hitam, atau apapun juga status ekonomi, atau apapun juga mungkin ada kegagalan, ada kelemahan, kekurangan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk saling menerima kekurangan kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa biarlah kami diubahkan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang terus mengalami perubahan pola pikir dan perubahan perilaku melalui firman yang kami dengar. Alkitab berkata, firman-Mu berkata, firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman-Mu punya kuasa kreatif untuk mengubah sikap hati pola pikir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Miss Ayu atau Ibu Ayu. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih untuk Pastor Urbanus Stephen yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita.